Ya, seluruh panitia dari Sri Kandi Pusat Jabodetabek dan juga dari teman-teman KSI Serum yang sudah meluangkan waktu dan tenaga serta energinya, Masya Allah, mempersiapkan acara pada hari ini. Juga tentunya pada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini, Bismillah ya, kita belajar bareng-bareng di sini. Di sini posisinya bukan berarti kakak mengajarkan ke teman-teman, bukan, tapi kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dapatkan hari ini menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya kita luruskan niat sama-sama untuk kita niatkan karena Allah di hari ini kita belajar tentang bagaimana menemukan jati diri di tengah standar dunia. Yang memang ini adalah hal yang dihadapi bukan hanya satu dua orang aja. Kakak yakin ini terjadi pada hampir tiap kita. Bahkan kakak pun juga menghadapi hal yang sama. Sebelumnya, Adik, can you please sit down? Mama tuh pengen di YouTube. Iya, iya, iya. Itu. Oke, sebelumnya kakak izin salam kenal dulu ya. Untuk teman-teman yang belum kenal, mungkin nama kakak Siti Rahma Hanifa atau biasa disapa dengan Kak Hani. Saat ini status kakak sebagai seorang istri dan ibu. Ini juga kakak sedang bersama anak kakak. Udah ada bibi sebetulnya, tapi pada role pengen belajar bareng di sini. Jadi mohon maaf kalau ada backsound suara anak kakak, tapi semoga menjadi keberkahan juga untuk anak kakak. Kelak dia juga menjadi seorang yang menyintai ilmu seperti kita saat ini ya. Hari Minggu siang-siang yang padahal kita bisa aja nih tidur siang gitu kan. Tapi Masya Allah, Allah pilih teman-teman semua untuk hadir pada hari ini untuk kita sama-sama meraih pahala dan ridhonya dari Allah. Yang kakak harapannya ini bukan cuma sesuatu yang kita dapat selesai gitu aja, tapi teman-teman tuh bisa mengaplikasikannya di keseharian juga. Seperti yang tadi disebutkan ya, kakak juga saat ini aktif di Muslimah Grow Better, di mana membersamai teman-teman muslimah, mirip-mirip nih ya, sama Sri Kandi Pose Jabodetabek, yang dimana kita suatu waktu bisa kolaborasi bareng sama Cilarisa, insya Allah ya. Kemudian kakak juga masih aktif sebagai di, ekonomi Islam. Nah, teman-teman, sebelum memulai dari pembahasan pada hari ini, kakak pengen kita mulai dari membaca salah satu ayat Quran, dua ayat sih ya, dari Quran surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Di sini sama-sama kita mengingat lagi bahwa Allah menyampaikan ke kita untuk kita mempersiapkan hari esok kita dengan memperhatikan apa yang kita perbuat, apa yang kita sudah siapkan untuk kehidupan kita di hari esok, literally hari esok di dunia maupun hari esok ketika kita sudah kembali pada Allah. Dan juga jangan sampai kita lupa sama Allah, sampai Allah menjadikan kita lupa pada diri kita sendiri, lupa pada pribadi kita sendiri. Ini ayat ini erat kaitannya dengan tema besar kita pada hari ini ya, teman-teman. Nah, di pertemuan kita hari ini, supaya kita nggak bingung nih arah pembahasannya kemana, kita akan bahas 5 poin, teman-teman. Nah, di antara 5 poin ini, kebanyakan yang akan sampaikan hanya garis besarnya aja. Jadi untuk teman-teman yang udah mempersiapkan catatan, bisa sambil dicatat. Lalu juga kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan dituliskan dulu. Khawatir nanti di akhir pas sesi tanya jawab dibuka, lupa tadi mau tanya apa ya, gitu. Terus juga dimohon untuk kakak panitia nanti izin sampaikan ya kalau waktunya tinggal 5 menit lagi misalnya. Karena sebenarnya pembahasan hari ini kita ada 32 slides. Khawatiran nanti malah nggak cukup gitu waktunya. Tapi kakak akan coba untuk semaksimal mungkin. Semoga bisa tepat waktu ini. Penyampaian kakak sampai jam berapa ya?
Afwan kakak, make sure lagi nih. Kita mulai di Di 13.40 jam ya tadi. 3, Kak. Jam berapa? Jam 3. Enggak, bukan sebelum tanya jawab, untuk pemberian materi aja. Oh, 14.30, Kak. 14.30, baik. Hari ini ada 5 poin teman-teman. Yang pertama itu adalah mengapa banyak orang kehilangan jati diri. Yang kedua, siapa aku sebenarnya. Yang ketiga, perangkap standar dunia. Lalu, ketika peran kita berubah dan menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup. Kita akan mulai dari poin pertama. Mengapa banyak orang kehilangan jati diri? Oke, teman-teman, ini bukan cuma satu arah dari kakak aja, tapi kakak juga mau teman-teman menyampaikan kalau dari apa yang teman-teman lihat di layar. Pernah nggak sih teman-teman ngerasain ini? Rasa tertinggal dari teman yang lainnya, bingung menentukan arah hidup, sering membandingkan diri, merasa tidak cukup baik, kehilangan semangat, dan tidak tahu apa yang diinginkan. Dari 6 poin ini deh, kira-kira berapa poin sih yang teman-teman pernah rasain? Boleh tulis di kolom chat ya. 1 kah, 2 kah, semua kah? Saya pernah merasakan gitu. Kakak pengen tahu nih kalau dari teman-teman. Kakak beri waktu 2 menit. Semua kak, hehe, iya iya. Apalagi membanding-bandingan ya. Kita belum dibandingin sama anak tetangga aja, kita udah membandingkan diri duluan gitu karena melihat teman kita yang, wah sudah kemana, kita masih di mana gitu kan. Apalagi kalau dalam kondisi kehilangan semangat atau futur. Sampai kita juga nggak tahu nih sebenarnya kita tuh pengennya apa sih gitu kan. Padahal ini tuh hal-hal yang fundamental sebenarnya teman-teman. Kayak contohnya sesederhana kita tahu apa yang kita mau. Ini tuh penting banget, khususnya ketika nanti mau melanjutkan ke tahap berikutnya. Di sini teman-teman mungkin ada yang masih single atau ada yang sudah menikah. Ketika kita mau menuju pernikahan, hal-hal yang seperti itu tuh sudah teman-teman harus definisikan dan udah tahu. Karena apa? Ketika kita udah tahu apa yang kita mau, kehadiran pasangan itu akan mendukung kita untuk sama-sama menuju yang kita inginkan, baik kita maupun pasangan. Jadi kita sama-sama bisa bertumbuh bareng. Lain halnya kalau kita tuh masih bingung, kita tuh maunya apa gitu kan. Meskipun memang masih tetap bisa saling mencari gitu kan, nggak apa-apa. Tapi akan lebih baik kita sama-sama mencari tahu nih dari saat ini gitu kan, tentang apa sih yang sebenarnya kita inginkan. Terus kita juga bisa mengatasi perasaan-perasaan yang sebenarnya kurang baik, kayak merasa tertinggal dari teman, sering membandingkan diri, merasa nggak cukup baik. Nah, ini nanti kita akan bahas semua nih di sesi sharing kita hari ini ya. Kita ini kan tinggal di era digital ya teman-teman. Kita tuh udah biasa banget ngeliat orang tuh kelihatannya sukses, kelihatannya bahagia, kelihatannya produktif. Padahal nih sebenarnya yang kita lihat itu khususnya kayak di Instagram ya, itu kan yang ditampilkan yang baik-baik aja ya nggak sih? Yang sempurnanya aja. Nggak mungkin kalau pasangan suami istri menampilkan ketika mereka lagi bertengkar. Kecuali emang lagi nyari viral atau biar kontennya banyak yang nonton gitu kan. Tapi kan pasti kebanyakan yang ditunjukkan adalah sisi-sisi baiknya, iya kan? Nggak mungkin nunjukin meja kerja atau kamar yang lagi berantakan, tapi yang ditunjukkan pasti ketika sudah dirapikan, gitu kan? Jadi sebenarnya yang kita lihat itu hanyalah potongan-potongan yang terlihat sempurna. Padahal kita nggak tahu keseluruhan kehidupannya itu seperti apa. Apalagi standar dunia ini diam-diam tuh menekan kita. Apalagi kalau teman-teman buka TikTok ya. Saya jarang buka TikTok, tapi sering banget denger standar TikTok gitu kan. Khususnya sebagai seorang perempuan ya, baik sebagai seorang mahasiswi, sebagai seorang istri dan ibu, kita tuh dituntut sebagai mahasiswi ya untuk punya IPK tinggi, harus aktif sana sini, harus cepat lulus, harus cepat sukses gitu. Ketika kita sudah berpindah menjadi seorang istri dan ibu, kita juga dituntut untuk menjadi istri yang ideal, harus bisa jadi ibu yang sempurna, produktif, cantik, semua bisa terurus dengan sempurna. Itu tuh sangat menekan kita, teman-teman. Ketika standar dunia itu tuh bikin kita
nggak pernah selesai karena tuh selalu yang kita kejar adalah standar standar dunia gitu. Nah, disinilah penting banget untuk kita bisa melihat ini tuh sebenarnya hanya standar dunia aja atau emang sesuatu yang sudah Allah tuliskan untuk kita sih. Nih, penting banget ya, makanya kita harus belajar. Dari sini kita jadi bertanya kan, nih, saya ini sebenarnya siapa? Coba teman-teman. Kan? Coba renungkan bareng-bareng. Untuk teman-teman yang udah punya gelar, gimana kalau gelarnya dicabut? Pekerjaannya dicabut. Untuk teman-teman yang aktif di media sosial, content creator, dan lain-lain, gimana kalau media sosial ditutup? Lalu banyak fasilitas di hidup kita yang lenyap seketika. Kalau kita tanyakan lagi ke diri kita, tanpa itu semua, siapa sih sebenarnya saya? Teman-teman nggak perlu tulisin ya, tapi cukup jawab dari diri teman-teman aja. Kalau semua yang kita miliki menghilang, harta kita bahkan ya, ketika kita diberikan harta yang luar biasa, lalu Allah cabut semuanya. Seorang hartawan yang sebelumnya kita seorang hartawan, lalu kita ini siapa tanpa itu? Nah, di sini Islam sebenarnya udah punya jawabannya, teman-teman. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Identitas pertama itu, identitas pertama kita itu bukan sebagai mahasiswa, bukan sebagai seorang pekerja, bukan sebagai seorang istri ataupun ibu, tapi hamba Allah. Siapa yang bilang? Allah. Kan tadi, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ini adalah tugas utama kita sebagai hamba Allah. Karena ini kalau kita lihat dari sini ya, ada fase-fase kehidupan di mana kita nanti akan uh, memiliki fasenya masing-masing dari saat mahasiswa ya masih single ya ini, kemudian menikah, lalu menjadi orang tua. Nah, ini tuh identitas dunia kita bisa berubah, tapi identitas kita sebagai hamba Allah ini nggak akan pernah berubah, teman-teman. Makanya kakak ketika ketemu sama teman-teman yang non muslim, bukan non muslim lagi, maksudnya mereka malah nggak punya kepercayaan, maksudnya ateis ya, mereka tuh menyampaikan seperti ini, eh, kami tuh sebenarnya pengen banget loh bisa bisa kayak kalian yang punya kepercayaan pada Tuhan. Ibarat kita lagi duduk nih, kita tuh nggak punya sandaran, mereka sendiri tuh mengaku itu, teman-teman, gitu. Jadi kita ini sangat-sangat beruntung Allah berikan nikmat iman dalam diri kita. Coba tanpa nikmat iman, ini kita nggak tahu nih sebenarnya identitas kita tuh siapa sih. Jadi sebenarnya kita sebagai muslim nggak seharusnya ada krisis identitas, nggak seharusnya ya, tapi pun kita hadapi itu ya sama-sama bismillah, kita coba cari jalan agar kita tidak krisis identitas lagi. Ingat juga Allah bilang, sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kita anak cucu Adam? Iya. Maka dari itu, perlu ingat bahwa kita ini mulia. Kita ini berharga bukan karena pencapaian, tapi karena memang Allah memuliakan kita. Apalagi kita sebagai perempuan. Yang Masya Allah kalau kita belajar lagi bahwa agama Islam ini sudah sedemikian rupa memuliakan kita sebagai wanita, sebagai muslimah. Masya Allah, nikmatnya luar biasa sekali, teman-teman. Karenanya, ini kita masuk ke poin ketiga ya, teman-teman. Kita harus hati-hati terhadap perangkap standar dunia. Ada perangkap di sini, teman-teman. Yang dimana kalau kita tidak menyadari itu, maka kita akan terkurung dalam perangkap tersebut. Apa sih? Gini deh, kita tanya ke diri kita. Kenapa sih kita mudah kehilangan diri kita? Karena kita banyak, sering banget mencari nilai diri kita lewat apa? Likes di Instagram, followers, pujian, prestasi, validasi ini nih, validasi ini yang sering banget. Oke, saya buktiin ya ke kamu. Saya akan sukses, saya akan buktiin ke kamu. Padahal itu nggak perlu, teman-teman.
Yang paling penting itu pembuktian bukan di hadapan manusia. Karena kita akan capek banget kalau kita selalu cari validasi dan pujian dari manusia. Tapi kalau kita nyari validasinya Allah, gampang banget. Karena kita nggak perlu berkompetisi dengan siapapun. Kita cuma cukup berkompetisi dengan diri kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri, teman-teman. Gitu. Makanya nggak apa-apa banget untuk teman-teman yang sekiranya masih butuh menggunakan sosial media, ya udah di hide aja likes-nya, biar nggak usah ngeliat-liat likes-nya siapa sih gitu kan. Terus juga apa-apa yang kita lakukan benar-benar kita jalankan untuk meraih keberhasilan karena Allah. Jadi nggak perlu lagi tuh kita nyari validasi orang lain. Gitu teman-teman. By the way, anak kakak tidur. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Capean. Harus kita ingat bahwa nilai diri kita itu bukan dari mereka, tapi dari Allah yang menciptakan, yang memuliakan, yang mencintai kita setiap waktu. Coba teman-teman lihat gambar ini. Ada krayon dan ada pensil. Si krayon bilang ke pensil, I'm not sharp enough. Saya nggak cukup runcing. Saat si pensil ini melihat si krayon, dia bilang, I'm not colorful enough. Saya nggak berwarna seperti krayon. Satu sama lain membandingkan. Dan ini tuh nggak akan ada udahnya, teman-teman. Kita tuh diciptakan sudah sepaket dengan kekurangan dan kelebihan kita. Kalau kita fokus dengan kekurangan kita, apa-apa yang kita tidak punya, ya kita akan terus-terusan terperangkap dalam standar yang dimana kita melihat selalu kurang, sehingga kita jadi lupa akan bersyukur. Nanti kita jadinya kufur. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya teman-teman. Gitu. Ini adalah salah satu bentuk social comparison trap, teman-teman. Jadi perangkap perbandingan sosial. Allah udah bilang, janganlah kamu iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian yang lain. Bahkan kalau kita lihat ya teman-teman. Contoh, ketika kakak bertemu dengan rekan kakak yang followers Instagramnya 1,7 M, 2,2 M, wah luar biasa gitu kan. Tapi di balik itu ternyata ada kisah-kisah pahit, kisah-kisah yang sangat menyakitkan yang ternyata kalau itu dilimpahkan ke kakak, kakak nggak akan kuat. Makanya Allah pilih beliau. Allah juga kasih kenikmatan yang lebih ke beliau. Apakah Allah tidak memberikan kenikmatan ke kakak? Allah berikan juga, tapi dalam bentuk yang lain. Dan kita sebenarnya nggak perlu iri, teman-teman. Karena apa? Ini cuma di dunia, teman-teman. Kita udah sering dong dengar kata dunia itu sementara, ya kan? Tapi seringnya kita lupa bahwa ya udah, nikmat di dunia ini juga kita meninggal nih besok, ya semuanya akan hilang gitu kan. Jadi buat apa terlalu dikejar? Bukan berarti kita nggak semangat ya dalam jalan hidup, nggak, harus tetap. Karena dengan semangat kita mengejar dunia untuk akhirat, itu adalah sebagai bentuk syukur kita ke Allah, menggunakan segala fasilitas yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Lalu juga teman-teman, Rasulullah sudah bilang bahwa lihatlah orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia. Coba teman-teman lihat ke atas terus deh. Capek, leher kita pegel gitu kan. Jadi sesekali kita lihat ke bawah kita. Untuk apa? Meningkatkan rasa syukur kita. Apalagi in this economy, kakak sangat-sangat paham. Siapa di sini yang investasi di saham syariah? Siapa yang lagi nyangkut sahamnya ke tangan? Nah, dalam kondisi tersebut ada banyak orang lain yang lebih parah lagi, apalagi orang-orang yang tidak menerapkan sistem syariah ya, mereka menggunakan pinjaman dari sekuritas. Akhirnya apa? Kena Allah margin call. Ya kita bersyukur dengan oh ya udah alhamdulillah lagi minus nih, toh ini uang pribadi gitu kan, uang sendiri, uang dingin, meskipun rasanya sangat dingin gitu kan, kakak juga termasuk investor saham syariah ya. Atau kita lihat juga di rumah, aduh mau pesan apa ya, pesan makanan online apa ya, sementara orang lain mau makan aja ngelihat dompetnya, ya Allah
tinggal 5.000 gitu kan. Apalagi orang-orang yang ya Allah hutang saya ada 1 miliar. Luar biasa. Ada banyak orang yang struggle, yang berjuang. Apalagi kalau teman-teman lihat um, orang tua kita yang mungkin ada pada mereka tuh pengalaman-pengalaman di masa sulit yang kita tuh nggak ngalamin itu gitu. Jadi selalu jangan lihat ke atas terus, sesekali lihat ke bawah. Malah sering-sering ya kalau untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat baru lihat ke atas. Wah, Masya Allah, kita jadinya punya motivasi yang kuat untuk bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi dalam meraih ridha Allah. Ingat teman-teman, Allah itu nggak menilai seperti dunia menilai kita. Allah itu nggak ngelihat rupa dan harta kita, tapi Allah melihat apa? Hati dan amal kita. Bahkan kakak pernah dengar cerita dari dan ini kakak yakin kalian juga punya cerita masing-masing tentang ini. Ada orang yang tidak indah rupanya, tapi karena hatinya begitu indah, itu terpancar dari wajahnya. Enak gitu dipandang, tenang, teduh. Karena apa yang terlihat outer beauty, kalau kita istilahnya para perempuan ya, itu tercermin dari apa? Inner beauty kita. Jadi jangan cuma rajin skincarean aja gitu loh. Tapi akhlak kita perbaiki. Bukan berarti kita merasa sudah lebih baik dari orang lain, enggak. Tapi apa-apa yang kurang, ayo kita poles lebih cantik lagi, lebih indah lagi. Buat apa? Biar nanti kita jadi bagian yang paling cantik di akhirat. Lebih cantik daripada bidadari-bidadari. Gitu. Jadi bukan cuma ngejar standar sekarang kan apa? Operasi hidung, sambung rambut, dan lain-lain yang itu tuh benar-benar merubah ciptaan Allah. Ya yang ada yang Allah kasih, ayo kita rawat, ya skincarean ya nggak apa-apa gitu kan. Malah itu menjaga apa-apa yang Allah kasih. Tapi hatinya, inner beauty kita juga dirawat. Apa kita masih punya rasa hasad, dengki? Apa kita masih suka ngomongin orang? Ya kita banyak-banyak istighfar dan ingat lagi untuk tidak melakukan hal-hal buruk tersebut. Karena itu akan tercermin dari sorotan mata kita, dari cahaya wajah kita. Itu akan terlihat teman-teman. Apalagi teman-teman yang soleha yang Masya Allah, sholat tahajudnya nggak lewat, sholat-sholat sunnah lainnya nggak lewat, banyak melakukan amalan soleh, ya Allah. Itu akan sangat-sangat terlihat teman-teman. Apalagi di hadapan Allah. Nah, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu adalah ketika peran kita berubah. Boleh kakak tahu di sini ada yang masih single atau sudah menikah, sudah punya anak? Boleh di-spill di kolom chat, kakak pengen tahu. Izin kakak sambil minum dulu ya. Nah, masih single kak? Yang lain? Single kak? Single lah, Masya Allah. Masya Allah. Ini kakak, kita sama-sama sambil doakan juga ya, semoga teman-teman yang single ini kelak Allah persatukan dengan seorang laki-laki yang soleh, yang berakhlak, yang dekat dengan Allah, yang bukan cuma tampilannya saja soleh atau dari Instagramnya aja soleh gitu, tapi benar-benar baik secara akhlaknya, baik secara ilmunya, imannya, dan lain sebagainya. Karena kita itu akan tinggal dengan seseorang yang kita akan tinggal dengan akhlak seseorang, teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti ini mau menikah, dilihat akhlaknya dulu, gitu ya. Jangan sampai uh, apa namanya apa namanya terlihat Islami sekali tapi ternyata akhlaknya tidak baik gitu. Makanya dalam prosesnya nanti harus sangat-sangat dijaga. Nantilah kalau kita ada kelas ta'aruf ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan lain. Oh, Masya Allah udah menikah. Nih biasanya teman-teman kalau kita bahas ketika sudah menikah ya, perempuan tuh banyak berubah ketika menikah. Enggak begitu banyak teman-teman. Yang akan banyak berubah adalah ketika sudah punya anak. Karena apa? Kakak sudah merasakan sendiri ketika punya anak itu. Makanya kakak sangat-sangat ini ya, hati-hati sekali ketika memberikan masukan ke teman kakak yang sudah menikah terus bilang, Kak ini aku mau punya anak, kasih nasihat dong gitu. Kakak akan bilang, menunda anak
kalau tanpa alasan syar'i itu nggak boleh. Tapi kalau menunda untuk memiliki anak dengan alasan-alasan syar'i itu nggak apa-apa. Contohnya adalah kalau teman-teman secara mental, ada kan teman-teman kita ya yang apa namanya, qadarullah Allah uh, uji dengan bipolar atau hal-hal lainnya. Itu mesti teman-teman cari tahu dulu gitu ya. Karena ketika kita sudah menjadi seorang ibu, bukan hanya ketika masa-masa hamil, tapi ketika sudah melahirkan itu selama 2 tahun teman-teman. Ketika kita menyusui, itu sebenarnya ada banyak sekali secara mental maupun fisik yang Allah uji kita. Entah dari kurang tidurnya, entah dari apa namanya, rasa haus lapar. Kalau kita nyusuin anak kan rasanya haus lapar terus gitu kan. Entah dari apa namanya, switching otak kita yang menjadi mommy's brain, gampang lupa lah dan lain-lain lah gitu kan. Setelah 2 tahun apakah berhenti? Tentu tidak. Kenapa? Karena ada sesi toilet training untuk anak, itu juga salah satu yang menguji. Tapi Masya Allah akan sangat luar biasa ketika kita dibersamai dengan pasangan yang mau membersamai kita, yang paham akan agama. Kalau paham agama kan pasti akan membersamai kita gitu kan. Terus juga uh, Allah akan ringankan ketika kita dekat sama Allah. Nanti kita akan bahas di sini juga ya, kita akan bahas teman-teman. Karena kakak begitu merasakan semakin kita dewasa, kita tuh semakin menyadari bahwa kita tuh rapuh. Kita tuh butuh sama Allah. Ketika peran kita berubah, sering banget nih kita menyampaikan pada diri sendiri, ini kok mereka udah jauh ya langkahnya, kok masih di sini-sini aja. Apalagi teman-teman yang mungkin memutuskan untuk career break atau tunda dulu deh kuliahnya, atau udah deh saya nggak usah aktif di dunia korporat lagi, misalnya teman-teman yang di dunia korporat ya. Terus melihat teman-teman yang lain udah melesat begitu jauh, kita merasa masih di sini-sini aja. Terus ada juga momen di mana kita tuh dulunya semangat sekali bermimpi, apalagi ketika masa-masa masih kuliah gitu kan. Tapi ketika switch menjadi seorang istri, seorang ibu, ya udahlah gitu kan. Ini apa yang bisa aku banggain ya dengan diriku sendiri gitu. Ini teman-teman ada yang relate nggak nih dengan statement di atas? Mungkin ada yang merasakan atau mungkin belum merasakan, makanya kakak sampaikan bahwa harapannya apa yang kakak sampaikan di sini menjadi pegangan juga untuk teman-teman ketika nanti merasa kehilangan jati diri, apalagi ketika apa namanya, berubah peran, berganti peran, sudah naik level nih teman-teman gitu, tapi justru malah merasa tertinggal. Nah, ada beberapa pesan dari kakak teman-teman. Jadi di sini, suatu saat peran kita itu pasti berubah, pasti. Tapi teman-teman, bukan berarti kita kehilangan diri kita. Kita ini hanya memasuki fase kehidupan yang berbeda. Sama nggak kehidupan mahasiswa dengan menikah? Ya kalau dia kuliah sambil menikah juga yang ya nggak ada yang begitu berbeda gitu kan. Tapi ketika sudah menjadi orang tua beda nggak dengan yang single? Ya pasti jelas beda. Ada tanggung jawab yang beda, ada prioritas yang berbeda, ada pilihan-pilihan yang berbeda satu sama lain. Banyak banget kok kakak nemuin ibu-ibu yang sambil bekerja itu galau banget. Ada juga ibu-ibu yang berumah tangga aja tanpa bekerja galau banget. Ada. Tapi ada yang menjalani semuanya dengan tenang. Ada banget. Kakak termasuk yang tenang? Enggak juga. Enggak juga. Kakak juga ngalamin kok kekhawatiran-kekhawatiran, kesedihan-kesedihan. Tapi semua itu dilalui dengan apa? Ilmu dan iman. Iman kita sama Allah. Ketika kita menjalankan sesuatu untuk meraih ridho Allah, lewat ridhonya suami, ketika kita menyadari bahwa oh ini tuh bukan berhenti, langkah kita tuh tidak berhenti, hanya saja melambat dulu. Apakah di dalamnya nggak ada banyak pahala? Oh, ada banyak sekali pahala. Kita ingat itu. Cari ilmunya agar iman kita juga kuat.
minta terus sama Allah. Lama-lama Allah mampukan. Bukan kitanya yang mampu dan hebat atau kuat, tapi Allah yang mampukan, Allah yang menghebatkan, Allah yang membimbing kita. Makanya lagi-lagi jangan jauh sama Allah, karena Allah yang memberi kita kekuatan. Peran kita berubah bukan berarti nilai kita berkurang. Saat ini teman-teman yang menjadi ketua organisasi, menjadi ketua program, menjadi pimpinan di perusahaan, pimpinan tim, dan lain sebagainya, lalu berubah perannya suatu hari nanti dengan memiliki anak, apakah nilai teman-teman berkurang? Tidak. Menjadi ibu, itu bukan berarti kehilangan identitas. Menjadi istri bukan berarti kehilangan mimpi. Menjadi pengurus rumah bukan berarti kehilangan potensi, teman-teman. Ada banyak hal yang bisa dikompromikan, ada banyak hal yang bisa didiskusikan. Karenanya ketika kita menjalani rumah tangga, itu dijalani berdua, ada dua kepala yang bisa saling berdiskusi, bertukar pikiran. Bukan hanya, maaf ya, kakak tidak menepati gitu kan. Semua dilimpahkan pada perempuan, itu enggak kayak gitu. Karena kakak sebel nih sama laki-laki yang punya standar ganda. Membahas soal poligami begitu semangat, tapi nggak pernah membahas tentang Rasulullah yang turut serta ketika di rumah itu membersamai pekerjaan domestik. Dipertanyakan tuh laki-laki yang seperti itu. Jadi teman-teman juga harus sangat-sangat selektif ya ketika nanti akan menikah lagi-lagi. Jangan sampai jadinya perempuan terus yang menghandle segala sesuatu. Enggak gitu. Karena apa? Ketika kita menikah dengan seorang yang tepat, yang tahu perannya dalam agama, yang mampu menjadi seorang pemimpin, itu kita nggak akan dibiarkan kehilangan identitas diri kita. Justru akan sangat didukung. Ia akan hadir, bukan hanya kita yang hadir. Ia akan hadir bukan hanya untuk anak kita, tapi hadir untuk diri kita. Ia bertumbuh, kita juga bertumbuh. Marriage is scary? Not really. Iya scary kalau salah memilih pasangan. Kalau bersama dengan seorang yang tidak mau belajar, tidak mau berubah menjadi lebih baik ya. Tapi kalau pasangannya enggak baik, di tengah perjalanan pernikahan dia mau berbenah, itu keren banget teman-teman. Gitu. Jadi nanti semisal teman-teman ketika sudah menjadi seorang istri, seorang ibu, lalu melihat pasangan kalian kurang baik, ya zong nih, enggak gitu juga teman-temannya. Coba diusahakan lagi dari A sampai Z untuk bisa berbenah bersama, untuk bisa sama-sama mendekat ke Allah. Prosesnya tidak mudah, kakak sampaikan, tidak mudah. Tapi dengan bantuan Allah, semuanya akan indah. Pasti bisa, insya Allah, teman-teman. Jangan takut ya sama pernikahan. Teman-teman pasti tahu dong ceritanya Bunda Maryam. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas seluruh perempuan di semesta alam pada masa itu." Tahu ya kisahnya Maryam pastinya. Allah memilih Bunda Maryam. Apakah karena standar manusia? Apakah karena kecantikannya? Apakah karena kesuksesannya? Enggak. Tapi memang karena iman, kesucian, dan kedekatannya pada Allah. Kita memang tidak semulia Bunda Maryam, tapi kita bisa tetap menjadi muslimah yang istimewa, teman-teman. Dengan apa? Dengan menghidupkan iman kita, meningkatkan keimanan kita, menjaga kesucian diri kita, mendekatkan diri kepada Allah. Oh, udah tuh kita akan naik level di hadapan Allah. Tapi Kak, gimana nih Kak kalau aku sendiri nggak tahu nih gimana caranya menemukan kembali jati diri dan tujuan hidup. Baik itu teman-teman yang sudah menikah ataupun yang belum ya. Ini ada beberapa poin yang kakak mau sampaikan mengenai ini.
Yang pertama adalah kembali mengenal Allah dan menjaga hubungan kita dengan Allah. Klise banget kan nih? Iya, klise. Tapi ini powerful banget, teman-teman. Tuan kakak izinin dulu. Karena apa? Karena semakin kita mengenal Allah, kita akan semakin mengenal diri kita. Kalau kita baca kalam Allah ya, lalu lewat Al-Quran ya, bukan cuma apa? Bukan cuma membaca Al-Quran tanpa terjemah, tapi dibaca juga terjemahannya. Di situ kita akan sangat melihat bahwa sebegitunya Allah menyayangi kita, sebegitunya Allah menjaga kita. Banyak banget hal-hal yang gak habis-habisnya kalau kita bahas dari Al-Quran. Yang dimana buat kita tuh makin sayang sama diri kita. Karena apa? Karena Allah aja sebegitu sayang sama kita. Dan ingat teman-teman, kalau dibilang kita nih wah perempuan kuat, perempuan hebat. Enggak, teman-teman, kita mah lemah dan rapuh. Cengeng kita tuh suka nangis gitu kan. Tapi teman-teman, itu tuh justru kekuatan kita, teman-teman. Dan dengan kita tahu kita tuh rapuh, makanya sama Allah itu jangan jauh. Kakak tuh merefleksikan ya kenapa sebegitu lemahnya diri kita. Kenapa? Karena biar kita tuh sering-sering sadar bahwa kita tuh butuh Allah. Ya, kita tuh butuh banget sama Allah. Gimana Kak caranya Kak? Jadi kalau Kakak sendiri sebenarnya ada dua hal teman-teman yang berupaya sangat dijaga ya keistiqomahannya, dan semoga Allah bimbing kita untuk kita bisa istiqomah. Satu apa? Selain amalan wajib, amalan sunnah yang dalam keadaan futur pun kita ikhtiarkan. Baik itu sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, amal-amalan sunnah lainnya. Baca Al-Qur'annya jangan ditinggalin, dan yang yang menjadi pegangan kakak juga adalah istighfar sebanyak-banyaknya dalam keseharian kita. Saya itu zikir pagi petang juga ya teman-teman, dijaga. Jadi bukan sekedar kita mengenal Allah selesai gitu kan, tapi maintenance hubungan kita sama Allah, dijaga hubungan kita dengan Allah. Kakak yakin ketika kita bisa menjaga hubungan kita dengan Allah, Allah akan jaga banyak banget aspek dalam kehidupan kita. Dan rasanya tuh ya tenang gitu. Karena ada Allah. Karena kita mengandalkan Allah, nggak mengandalkan diri kita. Ngapain ngandelin diri kita, udah kita lemah gitu kan. Yang kedua, selain mengenal Allah dan menjaga kedekatan kita sama Allah, adalah mengenali nilai hidup. Dalam hidup kita, semakin kita dewasa, kita harus bisa memilih mana yang menjadi prioritas dan bukan prioritas kita. Harus tahu nih, mana yang paling penting buat kita. Keluarga, dakwah, pendidikan, kebermanfaatan, penting semua Kak, gitu kan. Nah, tapi mana yang prioritas dalam waktu tertentu? Contohnya, kalau ada sesuatu yang harus kita hadiri dalam acara keluarga, ya kita utamakan keluarga. Tapi dakwahnya ditinggalin, nggak juga. Gitu. Tapi kita harus tahu mana saja yang memang menjadi poin paling penting dalam hidup kita. Pendidikan penting, Kak. Iya, tapi saat ini anak saya masih 1 tahun. Ya nggak apa-apa, berarti utamakan anak dulu. Kenapa memang? Ya karena kita madrasatul ula untuk anak kita. Jangan lupa ya. Terus pendidikan kita gimana, Kak? Ya, minta sama Allah. Semoga Allah bantu bimbing kita. Entah kita diberikan support system sehingga kita bisa mengakses pendidikan lagi dalam waktu dekat, atau disabari dulu sampai Allah berikan waktu yang terbaik. Minta sama Allah. Bermanfaatannya juga jangan berhenti ya, teman-teman. Dalam lingkup apapun itu, dalam skala apapun itu, kebermanfaatan dalam hidup kita tetap harus dihidupkan.
Yang ketiga adalah kenali kekuatan diri. Dari tiap langkah kita aja, hari demi hari, kita semakin dikuatkan gak nih sama Allah? Dimampukan gak nih sama Allah? Kita tuh, teman-teman, kalau bicara tentang kekuatan, nggak berarti kita tuh harus yang uh, kuat angkat galon, atau kekuatan-kekuatan yang seakan-akan menunjukkan bahwa kita ini dominan. Enggak juga. Bahkan kekuatan di mana kita bisa bersabar, itu juga bagian dari kekuatan kita. Lalu juga kalau untuk dalam ranah pendidikan ya misalnya, atau teman-teman bingung nih, nanti ke depannya saya tuh mau ke arah mana ya, karir kemana gitu kan. Nah ini juga bisa diakses kekuatan diri teman-teman. Saya tuh lebih punya strength-nya itu lebih ke public speaking, berbicara di depan orang, atau lebih ke hal-hal lainnya ya. Itu juga bisa dicari teman-teman. Lebih kenal ke diri kita. Ada assessment-assessmentnya. Kalau teman-teman masih bingung soal passion, sebenarnya ada pembahasan terpisah tentang itu. Dimana kalau kita mau kenal passion kita, gimana sih caranya? Gitu kan. Itu ada step-stepnya. Dan sekarang kita sangat-sangat terbantu ya. Apalagi sekarang zaman AI. Tanya aja lewat AI gitu kan. Ada di situ banyak. Meskipun kita harus filter lagi, karena nggak semua yang disampaikan itu benar, harus dicek and recheck lagi. Tapi setidaknya kita sekarang tuh udah diberikan fasilitas yang luar biasa. Hanya saja kita tuh mesti memilah teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang harusnya menjadi kekuatan diri kita justru malah jadi kelemahan. Contoh, sekarang apakah kita mudah terdistraksi dengan begitu banyaknya media sosial? Bahkan saat kita buka AI ada banyak banget pilihannya. Ada apa? ChatGPT, Gemini, Grok, dan lain sebagainya. Terus kita banyak banget dihadirkan dengan pilihan sampai kita bingung mau milih yang mana. Akhirnya kita banyak scroll. Akhirnya kita banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Bukannya semakin kuat, kita malah semakin lemah. Jadi harus bisa lebih bijak. Nah, ini juga ada ya notes yang kakak buat tentang cara mengenali kekuatan diri. Kita bisa memulai dengan mengenali nilai diri kita, pahami prinsip dan hal-hal yang tidak bisa kamu tawar. Nilai diri kita kan setiap orang beda-beda, tapi jangan lupa bahwa nilai kita itu harus sejalan dengan iman. Jangan sampai malah goyah. Contoh, ketika kakak di Jerman, ditawarilah minuman. Cobain Han. Tapi apa itu sesuai dengan nilai kakak? Oh tidak. Penasaran, iya. Tapi emang Allah ridho? Enggak. Ntar kalau kakak minum satu tetes, terus tiba-tiba kakak di perjalanan um, tersesat, kakak minta berdoa sama Allah nggak dikabulkan gara-gara kakak minum khamar, emang mau kan nggak gitu. Jadi prinsip itu penting ya teman-teman. Kita punya prinsip, kita punya nilai, kita jaga. Ada yang melepas hijab ketika di Jerman? Ada. Tapi kan kembali lagi ke diri kita. Prinsip kita apa? Kenapa kita pakai hijab? Apa karena cuma kita ada di negara yang minoritas muslim? Atau kita berhijab karena Allah? Sama juga teman-teman ketika kita nih um, saat ini, Masya Allah, Alhamdulillah, ada di lingkungan yang sangat baik ya teman-teman. Tapi ketika kita masuk ke dunia kerja, yang kita banyak melihat, maaf, perempuan berhijab merokok, atau perempuan berhijab yang, tahu kan teman-teman, kayak menutup rambut aja, tapi leher dan telinganya terlihat, gitu kan. Nah, hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Jadi, teman-teman harus tahu nilai teman-teman dan jaga sebagai prinsip teman-teman ya. Itu akan menjadi kekuatan dan ciri teman-teman. Kemudian evaluasi pengalaman. Coba teman-teman buat catatan, lihat dari pengalaman masa lalu, apa sih yang bikin kita bangga dan bertumbuh? Boleh bangga sama apa yang kita sudah lewati? Boleh dong, itu kan salah satu bentuk syukur, tapi bukan berarti menyombongkan diri, enggak.
Kemudian yang ketiga adalah perhatikan hal yang membuatmu bersemangat. Pasti ya, kita punya list di mana apa sih yang bikin kita semangat, itu bisa dicatat teman-teman. Dengarkan feedback dari orang lain juga boleh banget ketika kita nggak bisa nih mengakses diri kita. Kita bisa tanya sama orang lain untuk memberikan masukan. Mereka kan juga melihat kita dari kacamata yang berbeda ya. Bukan kadang-kadang nih orang lain tuh mampu melihat hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Bagi teman-teman yang sudah punya pasangan, bisa meminta feedback dengan pasangannya, Masya Allah. Yang poin kelima adalah salah satunya mencoba hal-hal baru, tapi yang Allah ridhoi ya, teman-teman. Strength teman-teman di mana sih? Saya orang yang sehat, yang senang banget olahraga. Udah nyoba olahraga apa aja? Baru lari sih. Nah, coba lagi yang lain, memanah, dan lain sebagainya. Kemudian refleksi dan syukuri. Luangkan waktu untuk muhasabah diri dan syukuri setiap kelebihan yang Allah titipkan pada kita. Gak mungkin kita nggak punya kelebihan, pasti ada. Pasti. Dan syukuri ya, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah ridho atas setiap musim di kehidupan kita. Ada beragam musim teman-teman di hidup kita, itu tuh nggak selalu sejuk, kadang terik, kadang dingin, kadang berangin kencang, kadang menenangkan. Tapi semua musim berhak mendapatkan alhamdulillah yang sama. Roda itu kan berputar. Nah, ini klise sekali lagi-lagi ya. Roda itu berputar. Kadang kita bahagia, kadang kita sedih. Apalagi subhanallah, teman-teman, kita ini adalah makhluk yang Allah sangat-sangat pilih gitu kan. Kenapa? Sebagai perempuan pasti menghadapi gejolak hormon yang luar biasa, apalagi ketika mau haid ya. Ya nggak? Apalagi nanti ketika punya anak, luar biasa sekali. Apakah semuanya harus bahagia? Enggak, bahagia kita itu yang sebenarnya nanti di surga. Di dunia itu tempat kita berlelah-lelah. Allah kasih kebahagiaan ke kita, alhamdulillah banget, bersyukur. Tapi kalau Allah kasih kesedihan ke kita, alhamdulillah juga. Kenapa? Kok sedih? Kok bahagia? Allah kasih sedih gitu. Karena dari rasa sedih itu semoga menggugurkan dosa-dosa kita. Semoga dari rasa sedih itu Allah bimbing kita. Atas kesabaran kita Allah berikan pahala lagi. Allah ridhoi kita. Dan dari situ menjadi jalan yang memudahkan kita menuju surga. Makanya kakak tuh sampai sekarang masih tertegun banget ya ketika nanti teman-teman coba baca tentang sirah Nabawi, tentang sirah Rasulullah. Ada satu kalimat dari Rasulullah yang sangat membekas di kakak ya. Ketika Siti Khadijah wafat, Rasulullah itu menangis. Ya Rasulullah, kenapa Anda menangis gitu kan? Emang boleh ibaratnya gitu. Rasulullah bilang lagi nih, hati boleh bersedih, mata boleh menangis, tapi yang terucap dan yang dilakukan adalah hanya hal-hal yang Allah ridhoi saja. Masya Allah. Jadi lagi-lagi apa? Berpegang sama Allah, ridho sama Allah, seberat apapun itu. Bahagia jangan lupa sama Allah. Lagi futur, usahain terus ngejar biar tetap dekat sama Allah. Apalagi nanti nih, sekarang teman-teman yang masih single, kakak yakin pasti menghadapi masa-masa kegalauan, ngaku. Galau, Kak. Iya, dideketin sama A, B, C. Yang A gini, B gini, C gini. Galau Kak, karena ngerasa belum ada calon satupun, sedangkan mama nanyain kapan nikah. Tiap lebaran ditanyain calonnya mana. Percayalah teman-teman, kegalauan kalian itu akan berlanjut. Kok gitu Kak Hani? Iya, nanti levelnya beda ya teman-teman. Ketika kita sudah menikah tuh galaunya tuh beda gitu kan. Galaunya ada tetap naik level galaunya. Apa? Kak saya galau kok dia nggak peka. Kak saya galau. Kayaknya ada perempuan yang lagi deketin suami saya. Kak, suami saya deket sama teman laki-lakinya. Astagfirullah. Cuman sekarang ya, nauzubillah min zalik. Karena kakak baru kemarin dapat pengalaman suami kakak dideketin laki-laki. Ya Allah. Nauzubillah min zalik ya. Tenang aja. Akhirnya si laki-laki itu mundur dan hilang dari kehidupan kami, alhamdulillah. Ya Allah, lindungi dari laki-laki yang seperti itu, para boti-boti yang sangat jahat gitu kan.
Ya nanti kegalauannya akan berubah. Tapi ya itu, bukan soal apa yang dihadapkan ke kita, tapi bagaimana kita menghadapinya. Makanya sekarang, mumpung lagi masih single, masih Allah kasih training ke teman-teman. Teman-teman belajar untuk menghadapinya dengan ilmu dan iman. Biar apa? Biar nanti ketika teman-teman sudah di level berikutnya, di fase berikutnya, saat ada musim yang lebih ekstrim, badai yang jauh lebih hebat daripada masa-masa ketika single, kalian udah bisa kuat. Karena apa? Allah udah percayain ke kalian. Gitu ya. Ya. Jadi yang galau-galau gimana? Galau gimana Kak Hani? Ya hadapi semampu dan sebaik mungkin, sekuat mungkin. Karena apa? Itu yang akan jadi catatan di hadapan Allah dan akan menjadi bekal untuk teman-teman ketika nanti menghadapi kehidupan di fase berikutnya. Percayalah tidak mudah, tapi Kakak akan sampaikan, Allah akan mampukan. Asal kitanya mau berbenah. Asal kitanya jangan terlalu, bukan jangan terlalu ya, jangan terbawa hasutan dari setan. Nanti apalagi, lagi-lagi kakak yang menyampaikan nanti apalagi ketuaan di dunia pernikahan. Karena ya kan teman-teman pasti udah pernah dengar jin dasim. Luar biasa sekali. Dan yang di apa? Yang diuji itu bukan satu orang aja dalam rumah tangga. Kadang suami istrinya diuji bareng-bareng, kadang diujinya sama orang tua atau mertua, kadang diujinya sama anak. Gitulah hidup. Tapi lagi-lagi, siapkan diri kita ya, teman-teman. Balik lagi, jati diri kita tuh harus benar-benar kita pegang kuat, jangan sampai hilang. Yang poin pertama tadi, jangan sampai jauh dari Allah. Di sini, karena memang sudah 14.32 ya, udah lewat 2 menit. Kakak mau menyampaikan ke teman-teman. Kita ini tidak diciptakan untuk jadi orang lain. Jadi diri kita. Kita diciptakan untuk menjalankan amanah yang Allah titipkan hanya pada kita. Sering banget mungkin teman-teman dengar dari kajian ustaz kita ya, salah satunya Ustaz Adi Hidayat. Why me? Kita nanya ke Allah. Allah bilang, why not? Kenapa enggak gitu kan? Jalani hidup ini meskipun kakak tahu tidak mudah, tapi jalani dengan hati yang lapang dan ridho. Itu dulu. Nggak bisa kak, susah ridhonya, susah kak berat ngejalaninnya. Minta sama Allah, Allah yang kasih kekuatan. Kakak bisa bisa ngomong kayak gitu, iya karena kakak juga udah ngelewatin itu dan baru aja beberapa hari malam ngelewatin itu. Diuji sakit, diuji hati. Mungkin panitia juga ada yang tahu ya. Ini PPT kakak agak-agak kejar di 2 hari terakhir. Ini juga ada yang bagian bantuan dari AI termasuk yang ini ya. Itu karena ujiannya sedang luar biasanya. Tapi bisa, alhamdulillah bisa kakak lewati karena siapa? Karena Allah, bukan karena kakak. Mohon maaf gitu kan. Kakak sampaikan lagi, bukan karena kakak, tapi karena Allah. Allah bimbing kakak uh, mendapatkan ilmu dari orang yang tepat. Kakak bimbing kakak untuk menerapkan itu. Allah bimbing kakak untuk menerapkan apa yang kakak dapatkan. Allah mampukan kakak melewati ujian dengan alhamdulillah. Teman-teman juga pasti bisa, insya Allah. Allah mampukan. Jangan lupa ingat teman-teman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita ini udah versi terbaik yang udah Allah kasih. Banyak-banyak bersyukur. Terakhir, kakak pengen teman-teman, ini mah opsional ya. Kakak tahu kalian udah punya banyak tugas. Tapi kalau kalian bisa meluangkan, baik banget nih untuk teman-teman untuk menulis surat untuk diriku. Karena apa? Karena um, ada banyak hal yang ketika kita catat, lalu kita baca lagi entah setahun, 2 tahun, 5 tahun kemudian, kita akan banyak sekali bersyukur. Lain halnya kalau kita sama sekali nggak pernah nulis ya. Zaman dulu mah nulis diary gitu kan. Nulis buku catatan untuk diri sendiri. Nah ini bagus banget teman-teman. Jadi boleh banget teman-teman khususkan satu catatan untuk menuliskan
kalimat yang ingin kita sampaikan kepada diri kita yang sedang berjuang hari ini. Tulis dengan jujur, boleh ya nggak usah panjang-panjang setengah halaman gitu kan, itu boleh banget. Dimana dalam tulisan tersebut juga tuliskan hal-hal yang menguatkan kalian. Nggak perlu yang sempurna. Kita cuma berusaha dan percaya kalau Allah tuh punya rencana yang terbaik untuk kita. Kita berusaha husnuzon semaksimal mungkin. Karena apa? Dengan kita yang husnuzon, insya Allah semuanya pun akan membaik. Apalagi kan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya kan. Ya, tetap husnuzon sama Allah. Gitu ya, teman-teman. Mungkin dari kakak itu ya, um, kakak ucapkan jazakumullah khairan kathiran. Apa-apa yang baik yang tersampaikan itu datangnya dari Allah dan segala kekurangannya itu dari kakak. Kakak mohon maaf untuk kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan dari kakak, dan sama-sama mohon doakan juga untuk kakak dan untuk teman-teman juga agar kita bisa mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Kelak kita sama-sama menjadi bidadari, bisa menjadi yang lebih cantik lagi daripada bidadari-bidadari di surga. Amin. Allahumma amin. Kakak kembalikan ke panitia untuk sesi berikutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Masya Allah, tabarakallah. Nasihat yang begitu indah dari Kak Hani, sebuah tamparan yang membangunkan kita bahwa tolak ukur sejati hanyalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, saya on cam karena ada kendala di laptopnya. Ahwat Villa, kesimpulan penting dari materi Kasiti, lepaskan lepaskan lelahnya mengejar standar dunia dan kembalilah mendekap jati diri kita sebagai hamba Allah. Peran dunia kita baik sebagai mahasiswi, istri, atau ibu bisa berubah seiring waktu. Tetapi identitas kita sebagai hamba Allah tidak akan pernah berubah. Nilai diri kita datang dari Allah, bukan dari pujian atau validasi manusia. Mari jadikan momentum untuk kembali memeluk jati diri kita seutuhnya sebagai hambanya. Dan sekarang melanjutkan momentum ini, kita langsung buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan bisa kolom chat atau format nama asal dan pertanyaan. Atau bisa klik raise hand. Baik, ada yang ditanyakan? Ya, kepada Laila Lutfi, ada yang mau ditanyakan? Silakan on cam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator dan maaf karena belum bisa on cam. Jadi izin bertanya, Kak. Misal pada suatu kasus kita pernah didolimi oleh seseorang dan kita memilih untuk tidak membalas. Kemudian, menurut saya manusiawi ketika setelah itu, eh, pada akhirnya kita merasa membandingkan diri. Karena rasanya tidak adil ketika kita sudah mengalah tapi kehidupannya lebih baik. Bolehkah kita membandingkan diri selain di urusan dunia, Kak? Misalnya setelah dia mendolimi, kita berpikir bahwa oke, nggak apa-apa, kita mungkin lebih baik dalam hal kita pernah belajar di pondok pesantren atau mungkin kita sudah berhijab syar'i sedangkan dia belum, dan banyak hal lain seperti itu. Apakah tetap diperbolehkan atau kalaupun tidak diperbolehkan, bagaimana cara untuk mungkin survive dari hal tersebut? Terima kasih. Masya Allah. Ini Afwan, Laila,
garis besar dari pertanyaannya boleh disampaikan lagi kah? Karena tadi suaranya agak kecil, jadi kakak nggak begitu ini. Boleh ditanyakan lagi. Kakak sebenarnya sambil nyatet, cuma tadi yang poin bolehkah apa? Boleh disampaikan lagi. Baik, izin untuk mengulangi, Kak. Jadi misalnya kita dizolimi, terus kemudian kita tidak membalas, bolehkah setelah itu kita membandingkan diri selain di urusan dunia, misal di urusan akhirat, seperti itu, Kak. Baik-baik, Masya Allah. Boleh langsung dijawab nih, panitia? Boleh, Kak. Insya Allah ya. Jazakallah khairan kathiran, Laila, untuk pertanyaannya, karena ini related banget sama kita. Kakak yakin ada masa-masa di mana kita bertemu sama orang yang kurang baik atau masa yang kurang baik di mana kita dizolimi? Yang pertama jangan lupa ya teman-teman, kalau kita dizolimi apa? Kalau kita dizolimi, kita mendapatkan bukan satu kesempatan ya, mendapatkan satu privilege dari Allah, yaitu adalah untuk mendoakan, untuk berdoa. Karena doa orang yang terzolimi itu dijabah sama Allah. Terus doain yang buruk buat dia boleh nggak kak? Ya jangan. Gunakan kesempatan itu untuk mendoakan diri kita karena kita jauh lebih butuh itu. Itu satu. Pokoknya kalau dizalimi sama orang, satu jangan lupa untuk berdoa. Terus yang kedua, kok kehidupan dia kok baik-baik aja ya? Ya udahlah, saya bandingin sama kehidupan di akhirat aja nanti. Boleh, boleh banget nggak apa-apa. Gitu. Tapi alangkah baiknya kita berfokus sama jalan kita ke depannya. Karena apa gini teman-teman, kakak tuh kemarin baru baca ya saat kita menjadi penghuni surga. Amin, Allahumma amin. Segala rasa sedih kita di dunia, dendam dan lain sebagainya, kesal-kesalnya kita itu tuh Allah hapuskan. Gitu. Termasuk tadi ya, kita kesel nih dizalimi sama seseorang. Apakah itu akan terbawa sampai surga? Ya kalau kita udah dikasih nikmat surga di akhirat mau kita udah lupa tuh sama hal-hal yang ada di dunia. Gitu kan. Jadi nggak masalah gitu kan. Eh, Boleh membandingkan untuk urusan akhirat, tapi lagi-lagi saran kakak fokus sama diri kita aja. Karena saat kita berfokus pada diri kita, kebahagiaan kita, kesuksesan kita di dunia dan akhirat, itu nggak akan ada beban di pundak kita lagi. Ya, dan dalam hidup kita, ada orang-orang yang Allah kirimkan untuk memberikan kebahagiaan, ada orang-orang yang Allah kirimkan untuk memberikan kita pelajaran. Kita nggak bahagia dizolimi, ya iyalah. Tapi kita mendapatkan pembelajaran yang berarti bahwa kita tidak akan melakukan hal yang sama seperti orang itu terhadap orang lain. Kita juga jadi belajar bahwa kita bisa insya Allah melewati dosa yang itu, yang dia aja yang ngelakuin, kita enggak. Tapi bukan berarti kita sok suci ya, enggak gitu kan. Tapi setidaknya dari situ, ya pesan kakak, fokus sama kebaikan, kesuksesan, keberhasilan kita di dunia dan akhirat. Dianya ya udah, itu urusan Allah aja deh, terserah Allah mau diapain gitu kan, bebas. Yang jelas saya udah dizolimi ya Allah, tapi saya berusaha memaafkan. Boleh nggak memaafkan? Kalau kita nggak bisa, belum bisa memaafkan, tapi kita udah berusaha, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi bukan berarti kita terus-terusan menyimpan dendam. Bara api, kalau kita terus pegang, itu akan melukai kita. Jadi dilepaskan aja. Kadang, pasti teman-teman pernah baca kan, kadang kita memaafkan orang bukan berarti orang itu layak dimaafkan, tapi hati kita yang layak untuk mendapatkan ketenangan. Gitu ya. Yuk, siapapun dari kita yang pernah mengalami dizolimi, fokus sama hidup kita. Suatu saat, entah di dunia atau di akhirat, Allah pasti akan balas. Tapi kita nggak usah perlu mencari-cari tahu, biarin aja. Nah itu mau urusan dia sama Allah, kita fokus sama urusan kita sama Allah, udah selesai. Masing-masing aja kalau soal urusan itu gitu. Ya, gitu sih pesan kakak. Karena apa? Kakak pernah banget dulu tuh ketika kakak di zaman-zaman jahiliyah, zaman jahiliyah. Dulu kakak pernah kerja di perbankan, teman-teman. Plat merah, konvensional, riba tentu saja. Lebih-lebih lagi, kakak punya senior cowok dan dizolimi. Zoliminya apa? Dia klepto, ngambil uang kakak, kakak dibunuh karakternya di situ. Wah, kakak dibully habis-habisan. Kakak pernah ngalamin itu. Itu 2014, 2015 kakak ngalamin. Terakhir kakak dapat kabar
itu kakak tidak mencari kabar sendiri, tapi dikabari oleh teman kakak bahwa dia tergap melakukan kejahatan di kantornya, mencuri uang, dan akhirnya ya dikeluarkan dari pekerjaannya dan lain-lain gitu kan. Yang itu menghancurkan diri dia. Ya ada Allah mah nggak tidur. Udah selesai. Serahin ke Allah, fokus sama diri kita. Oke? Itu jawaban dari kakak sih ya. Semangat Ayla dan teman-teman semua. Bismillah. Insya Allah Allah bimbing hati-hati kita agar kita tidak terus-terusan merasa sakit, tapi Allah ganti dengan banyak kebahagiaan, entah itu di dunia maupun di akhirat. Amin. Amin. Ada yang tanya nih Kak, dari kolom chat yang namanya Naswa dari Kasei Forlis, dari kampus TIS Al-Wafa. Ingin bertanya, menurut Kakak, gimana cara kita membedakan antara keinginan untuk terus berkembang dan mengejar impian dengan ambisi yang justru kita kehilangan jati diri sebagai muslimah? Ya. Baik, Masya Allah. Nashwa, jazakillah khairan untuk pertanyaannya. Ada dua hal. Yang pertama, niat kita karena siapa? Sesederhana gini, kita mau kuliah. Tapi karena kita pengen cari validasi dari tetangga. Anak tetangga dulu dibanding-bandingkan lebih sukses dari saya. Maka saya akan lebih sukses dari dia. Atau yang kedua, Allah itu sayang. Allah itu akan meningkatkan derajat hambanya yang memiliki ilmu. Maka saya menuntut ilmu. Niatnya dulu karena apa? Itu satu. Yang kedua, dalam prosesnya, apakah kita melanggar hak-haknya Allah atau tidak? Contoh, saya mau menjadi seorang pramugari. Mohon maaf. Tapi membuka hijab. Saya ingin menjadi seorang um, apa ya? Aduh, kakak menganalogikannya. Ya apapun lah itu, tapi dengan cara-cara yang Allah tidak sukai. Nah, kita bisa bedakan tuh mana yang memang satu tadi ya niatnya karena Allah atau orang lain. Yang kedua adalah melanggar haknya Allah atau tidak. Gitu. Kak, saya pengen aktif nanti masuk dunia korporat. Kenapa? Ya karena Allah, karena uh, saya juga ingin menjadi perempuan yang berdaya, yang bisa memberikan ilmu saya di lapangan. Boleh banget itu, Masya Allah, luar biasa. Saya juga akan tetap mempertahankan hijab syar'i saya, Kak. Sholat 5 waktu saya jaga. Amalan-amalan yaumiyahnya juga, luar biasa. Itu cakep gitu kan. Tapi kalau ternyata dalam prosesnya, ya Kak, tapi saya harus ini nih, harus buka hijab, Kak. Jadi, kalau kita punya keinginan untuk terus berkembang, lihat dua hal itu ya. Satu, tadi niatnya. Dua, melanggar haknya Allah atau tidak. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Kalau teman-teman statusnya masih single, itu tuh diridhoi orang tua atau tidak. Tapi kalau sudah mempunyai suami, diridhoi oleh suami atau tidak. Kakak tuh sering banget berkali-kali menyampaikan ke suami ketika deep talk. Mau deep talk juga sama suami. Amin ya Allah. Nanti Allah mudahkan ya. Kakak deep talk sama suami, at the end kakak akan menyampaikan manggil ayah ya sekarang ayah sama mama gitu kan karena mencontohkan kan ayah tolong ridhoi mama ridhoi ya ridhoi karena ridhonya beliau yang membukakan pintu-pintu surga untuk kita sama kalau kalian masih single gitu kan ada orang tua minta ridho sama Allah ya Umi Abi ridhoi ya tiga hal itu yang menjadi pegangan ya oke Insya Allah semoga Allah berkahi Nashwa mungkin dari kakak itu jawabannya. Oke, baik Kak, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi yang terakhir dari Kasania Hamida dari UNJ. Pertanyaannya, di era media sosial yang penuh perbandingan, strategi apa yang dapat dilakukan agar seseorang tetap mempertahankan identitas dan nilai-nilai pribadinya tanpa kehilangan kemampuan untuk beradaptasi dengan tuntutan dunia? Ada satu kalimat oh ya sebelumnya kakak mau ucapin jazakallah khairan ya Tania untuk pertanyaannya. Ini related banget sama kita. Strateginya gimana kamu mempertahankan identitas sama nilai pribadi kita gitu kan.
Ada satu kalimat yang kakak dapat dari sahabat kakak yang sekarang menjadi sahabat hidup. Jadi beliau dulu kita masih dalam satu apa namanya? Kita kan alumni Pemuda Mendunia ya, waktu ada kegiatan volunteering di Kuala Lumpur. Nah, eh, beliau pernah berpesan begini ke kakak dan teman-teman ya. Kita itu jangan terwarnai, tapi kita harus mewarnai. Jangan terwarnai, tapi kita harus mewarnai. Setiap kita kan punya warna ya, teman-teman. Nah, jangan sampai warna-warnanya kita ini justru hilang dengan warna-warna yang membuat kita jauh sama Allah. Gitu. Tapi kita harus menjadi warna yang bisa mewarnai sekitar kita. Caranya dengan apa? Ilmu. Ilmu. Kalau kita mau bersosialisasi, bisa menyampaikan aspirasi, otomatis kita harus tahu ilmunya dong. Ya nggak? Kita harus tahu cara berbaurnya gimana. Ada banyak banget buku yang bisa kita baca. Makanya kakak pesan ke teman-teman, ke kakak juga ya sebagai reminder. Baca buku itu jangan ditinggalkan. Orang yang bisa menulis dengan sebegitu indahnya, atau orang yang bisa berbicara dengan lancar di hadapan orang lain, biasanya adalah karena ilmunya dari kosakata-kosakata yang ia dapatkan dari buku. Ketika kita membaca buku, sebenarnya otak kita tuh sedang berolahraga, menyerap ilmu-ilmu yang kemudian bukan hanya menjadi kosakata di dalam otak kita, tapi juga keluar sebagai kata-kata, baik itu tulisan maupun lisan. Nah, itu. Jadi strateginya apa? Ilmunya dikuasai. Ilmunya dikuasai. Niatnya diluruskan. Niatnya diluruskan. Imannya terus ditingkatkan. Permasalahan yang muncul adalah ketika kita dalam kondisi futur. Lalu kita didatangi oleh orang-orang yang membawa kita akhirnya terbawa arus. Ingat, ikan itu bisa berenang di sungai dengan melawan arus, bukan terbawa arus. Kalau terbawa arus ya mereka udah mati gitu kan, ikan-ikan yang mati ya terbawa arus gitu kan. Nah, itu adalah ibarat diri kita, teman-teman. Kalau arusnya ke arah yang buruk ya kita jangan ikut gitu. Nilai-nilai apa namanya prinsip-prinsip itu harus dipegang teguh. Dan satu lagi, memberikan toleransi itu sangat-sangat boleh gitu kan. Toleransi kan orang lain, orang-orang yang memang masih belum mungkin ada di fase kita gitu. Atau orang-orang yang berbeda pemikirannya pada kita itu nggak usah dimusuhin gitu kan. Tapi bukan berarti kita setuju gitu kan dengan mereka kalau memang kita tidak setuju gitu. Dan lagi-lagi ya ilmu, gimana kita bisa berakhlak, um, menerapkan akhlak itu dalam keseharian ini sebenarnya jawabannya tidak bisa simpel ya, karena memang tadi butuh ilmu, butuh iman, butuh ketakwaan. Dan lagi-lagi teman-teman, satu yang kakak mau sampaikan, be the best version of yourself. Gak perlu jadi versi terbaik orang, gak usah. Jadi versi terbaik kalian aja. Yang kalian yang kalian bisa. Tapi itu sebaik-baik versi teman-teman. Gitu ya. Itu untuk jawaban dari kakak mungkin ya, Sania. Semoga terjawab. Masya Allah, tabarakallah, sesi diskusi yang sangat luar biasa dan mencurahkan hati kita semua, akhwat filah. Tak terasa kita berada di penghujung acara yang penuh berkah ini. Syukron hasiron kami haturkan kepada Kak Siti atas ilmu indahnya yang tak yang kami takzimi Ibu dosen Universitas Pelita Bangsa serta segenap guru yang berkenan hadir, juga juga apresiasi tertinggi untuk panitia Kasai Serum dan Posei Jabodetabek dan seluruh peserta yang staminanya tetap juara sampai menit akhir. Sebagai bentuk penghargaan dan tanda kasih dari panitia, agenda berikutnya adalah penyerahan cenderamata berupa sertifikat penghargaan secara virtual. Yang pertama, kita serahkan kepada narasumber hebat kita, Kak Siti Rahma Hanifah, Sarjana Ekonomi. Silakan kepada kakak panitia untuk menampilkan di layar.
Baik, menunggu terlalu lama. Apakah sudah bisa, Kakak Panitia? Mohon maaf untuk sepertinya tidak bisa ya. Sebelum ruang Zoom ini diakhiri, yuk teman-teman peserta semua jangan sampai ketinggalan. Langsung on cam sekarang juga untuk bersiap foto. Jangan lupa teman-teman ambil tangkapan layar atau foto webinar kita ini untuk lalu upload di Instastory kalian masing-masing. Tag akun Kasei Serum dan Srikandi Fosei Jabodetabek. Biar kesempatan dapat door prize makin besar, pemenang akan disampaikan di grup peserta. Oke, silakan on cam semuanya untuk sesi foto. Kita menunggu yang lain ya. Mulai 1, 2, 3. Lagi, gaya bebas. 1, 2, 3. Ya, Kakak, enggak habis. Kak, habis. Baterainya. Tunggu sebentar gitu. Tunggu sebentar. Gimana ya? Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Siti Ramhanifah untuk memberikan waktu luang ya untuk kita hari ini. Kakak ucapkan jazakumullah khairan katsiran juga untuk seluruh panitia dan teman-teman semua. Semoga menjadi keberkahan untuk kita semua ya. Kakak tutup dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervita Nabila, pamit undur diri. Mari kita sempurnakan majelis ilmu ini dengan hamdalah. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Bagi yang belum di absen, segera absen ya. Karena absen untuk di sini saja tidak diberikan di grup peserta.
Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.